Halo, saya Saskia Nobrihensi, NIM 19003-160 akan membahas materi pertama yaitu pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah manajemen yang baik agar tujuannya tercapai. Secara terminologi, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengontrolan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya lain yang guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Eka Prihatin, manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah. Karena itu, manajemen kesiswaan diharapkan bisa menjadi fondasi terciptanya peserta didik yang handal. Gunawan mengemukakan bahwa manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya pendidikan yang telah ditetapkan. Imran mengemukakan manajemen peserta didik diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik dimulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. Manajemen yang diatur secara langsung adalah segi-segi yang berkenan dengan siswa secara langsung dan segi-segi lain yang berkaitan dengan siswa secara tidak langsung yang dimaksudkan untuk memberikan layanan yang baik mungkin kepada siswa. Menurut Mulyasa, manajemen kesiswaan adalah salah satu bidang operasional MBS. Manajemen kesiswaan adalah penataan atau pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk hingga sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolahan. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wada Hafizan NIM 19003-167 akan menjelaskan tentang materi B, yaitu fungsi manajemen kesiswaan. Pada dasarnya, fungsi manajemen sangat berkaitan erat dengan tujuan manajemen, di mana tujuan manajemen merupakan hasil akhir atau sesuatu yang akan dicapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah yang dalam manajemen, yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen meliputi beberapa hal. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan evaluasi. Itu merupakan fungsi manajemen secara umum. Sedangkan fungsi manajemen kesiswaan adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkaitan dengan segi-segi individual kualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi lain peserta didiknya. Fungsi ini dikemukakan kerana seorang siswa memiliki potensi minat potensi minat, bakat, dan keterampilannya masing-masing sehingga perlu adanya wadah untuk menyalurkannya, menurut Pangestika tahun 2008. Manajemen kesiswaan memiliki beberapa tugas yang tentunya berkaitan erat dengan bidang kesiswaan. Yang menjalankan tugas tersebut adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Walaupun yang menjalankan tugasnya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, tetapi kepala sekolah sangat berperan penting dalam menentukan keputusan akhir
dari kegiatan yang akan dijalankan dalam manajemen kesiswaan oleh wakil kepala sekolah. Adapun tugas utama manajemen kesiswaan antara lain adalah penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, dan bimbingan serta pembinaan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM 19003-177. Di sini saya akan menjelaskan subtema ketiga, yaitu tujuan manajemen kesiswaan. Secara umum, tujuan manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur, serta dapat mencapai tujuan pendidikan yang diterapkan oleh sekolah tersebut. Selain itu, manajemen kesiswaan di sekolah secara baik dan berdaya guna untuk membantu seluruh staf, masyarakat, dan seluruh siswa untuk memahami kemajuan sekolah tersebut. Mutu dan derajat sekolah tergambar dalam sistem sekolahnya. Tujuan manajemen kesiswaan adalah menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan, mengikuti pembelajaran, sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi, tujuan manajemen kesiswaan adalah mengatur berbagai kegiatan yang ada dalam sekolah dalam bidang kesiswaan serta sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu aspek-aspek manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan meliputi perencanaan penerimaan siswa baru, pembinaan siswa, dan kelulusan. Yang pertama, perencanaan penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan dengan proses pelayanan dan pencatatan siswa dalam penerimaan siswa baru. Biasanya diadakan melalui seleksi masuk calon siswa baru dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pengelolaan penerimaan siswa baru ini harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga kegiatan belajar mengajar sudah dapat dimulai pada hari pertama setiap tahun ajaran baru. Dan dalam penerimaan siswa baru terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti penetapan daya tampung, penetapan persyaratan siswa yang akan diterima, dan pembentukan panitia penerimaan siswa baru menurut Janosik tahun 2005. Yang kedua yaitu pembinaan siswa. Pembinaan siswa adalah pemberian pelayanan kepada siswa di sekolah, baik pada jam pelajaran sekolah ataupun di luar jam pelajaran sekolah. Pembinaan yang dilakukan kepada siswa agar siswa menyadari posisi dirinya sebagai pelajar dan dapat menyadari tugasnya secara baik. Beberapa hal yang dilakukan dalam pembinaan siswa diantaranya memberikan orientasi kepada siswa baru, mencatat kehadiran siswa, mencatat prestasi dan kegiatan siswa, membina disiplin siswa, dan membina siswa yang tamat belajar. Usaha untuk pembinaan siswa bukan hanya berusaha mencapai tujuan hidupnya sendiri saja, akan tetapi juga memikirkan tujuan hidup dan masa depan anak keturunannya. Semakin mendalam kita memahami siswa, maka semakin baik usaha kita untuk memberikan lingkungan yang tepat. Baiklah, saya Marisha Putri dengan NIM 1900374 akan melanjutkan materi yang aspek-aspek manajemen kesiswaan. Yang ketiganya proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini dapat dilakukan dengan menata ruang yang lebih menarik dan lebih bagus. Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan pola dan metode pembelajaran serta media dan sumber belajar. Juga gerakan-gerakan guru yang dapat membangkitkan motivasi belajar